Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kodri Albasir Amir. Saya mahasiswa dari Pendidikan Teknik Mesin 2018 dan NIM-nya K2518053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengelasan yang sesuai dengan prosedur. Jadi memang untuk proses pengelasan ini kadang kita masih agak kurang teliti dan kurang memahami terkait dengan prosedur yang ada dalam proses pengelasan itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Untuk pendahuluan, kita langsung bahas dulu sebenarnya apa itu pengelasan. Jadi dalam secara teori gitu ya. Untuk pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam atau lebih. Jadi disatukan dengan proses pemanasan untuk mencair gitu. Jadi ketika proses pengelasan itu dia nyatu nih, itu benar-benar susah dilepas lagi, dan memang ketika untuk melepasnya itu harus dihancurkan karena apa? Karena proses penggabungan dua logamnya ini benar-benar melalui cairan atau logam yang mencair gitu kan. Dan ketika sudah membeku dan itu akan mengeras lagi. Jadi memang proses pengelasan itu memang sangat tujuannya sangat kuat untuk menggabungkan dua buah logam itu sendiri. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyambungan las. Yang pertama ada benda padat tersebut atau logam tersebut itu mencair atau lebur, jadi panas banget. Jadi memang harus berhati-hati kan, karena yang perlu diperhatikan ya ini tadi. Itu kemudian ada antara benda-benda yang padat disambungkan tersebut dapat kesesuaian sifat lasnya sehingga tidak melemahkan atau menggagalkan sambungan tersebut. Kemudian ada cara penyambungan sesuai dengan sifat benda padat tujuan penyambungannya. Jadi kembali lagi ke tujuan las itu tadi untuk penyambungan dua benda padat tersebut. Oke. Nah, kita di sini masuk ke proses posisi pengelasan. Di sini ada flat, horizontal, vertikal, atau overhead. Jadi yang dimaksudkan flat ini kan benar-benar rata ya. Maksudnya datar seperti itu. Nah, kalau horizontal itu yang seperti ini. Jadi dia rata ke sini. Vertikal kan gini kan, ke atas gitu kan. Ya. Kalau overhead itu yang di atas kepala kita, dia overhead. Nah, di sini ada yang 1F, 2F, 3F, dan 4F. Kemudian ada 1G, 2G, 3G, dan 4G. Oke, lanjut. Oke, dalam proses pengelasan ini ada hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi dalam proses pengelasan itu ada memastikan kita itu juga harus lengkap dengan APD-nya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan juga. Kemudian membusirkan benda yang akan dilas, menghilangkan kerak pada permukaan dengan palu. Kemudian ada menempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang telah disiapkan, mengatur kerapatan antara dua bahan, bila perlu menggunakan klem. Menempatkan massa mesin las di salah satu benda kerja, menempatkan elektroda pada panel penjepit elektroda. Nah, ketika bahan sudah disiapkan untuk dilas, maka dekatkan ujung elektroda itu ke benda kerja secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena ketika kita langsung masuk ke benda kerjanya gini, itu justru nanti ketika memang voltase dari mesin lasnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, itu justru akan menghambat proses pengelasannya. Karena apa? Ada ketentuan tertentu juga pada saat proses pengelasan, di antara jarak antara benda dengan elektroda itu harus benar-benar sesuai. Jadi memang kalau dari saya pribadi itu lebih menggunakan rasa, jadi pakai feeling. Namun tetap sesuai dengan jam terbang nanti akan terbiasa sendirinya. Oke. Nah, ini tadi jarak antara ujung elektroda dengan benda kerja sangat mempengaruhi hasil dari pengelasan itu tadi. Kemudian dengan memakai masker serta kacamata las, kita dapat melihat hasil lelehan dari elektroda itu. Jadi perlu kita ketahui, kacamata las itu memang sangat berbeda dengan kacamata pada biasanya. Jadi kacamata las itu ada 3 lapisan, dan itu benar-benar untuk mengamankan kita dari sinar ultraviolet yang dihasilkan dari cahaya pantulan konslet dari listriknya itu tadi.
Karena apa, ketika kita melihat cahaya ultraviolet itu secara langsung dari mata telanjang, itu membuat mata kita bisa rusak dan benar-benar mempengaruhi, ya bisa merusak mata kita gitu. Nah, kemudian apabila sudah selesai melakukan pengelasan, untuk melihat hasil pengelasan, maka kerak harus dibersihkan dulu menggunakan palu besi. Membersihkan benda kerja, area kerja, serta merapikan lagi mesin yang telah digunakan. Oke, kita masuk ke K3, karena prinsip K3 ini menjadi prinsip dasar dalam safety prosedur. Maka dari itu kita perlu untuk memahami terkait dengan K3 itu sendiri apa. Jadi keselamatan kesehatan kerja lingkungan atau K3L itu berfungsi sebagai melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan kerja, menjamin keselamatan orang lain yang berada di sekitar lingkungan kerja, menjaga sumber produksi secara efisien, aman, serta efektif, serta mencegah membasmi penyakit akibat kerja. Jadi itu benar-benar modal kita dalam bekerja yang aman. Ini kita harus mempelajari K3 itu sendiri. Nah, untuk standar alat pelindung diri ini jelas ada helm, kacamata, dan sepatu safety. Ini jelas di pabrik-pabrik. Nah, aja pasti jelas ada penggunaan ini. Untuk pengelasan sendiri di sini ada yang seperti saya bilang, kenapa kita harus pakai sepatu safety? Karena bisa saja ketika kita sedang mengelas terus ada benda jatuh, dan itu kan masih tajam, semisal benda kerja kalian yang dilaskan, dan ketika kita pakai kaki telanjang itu tanpa alas atau tanpa sepatu safety, itu sangat membahayakan sekali, sangat fatal. Kemudian kacamata las. Nah, jadi seperti yang di PowerPoint di sini bisa kita lihat di situ, di kacanya itu sangat berlapis-lapis. Jadi emang demi mengamankan dari cahaya ultravioletnya itu sendiri. Kemudian ada wear pack untuk melindungi seluruh badan kita, karena bahannya juga berbeda dengan kaos-kaos biasa, jadi tidak mudah robek atau mungkin ya memang agak sedikit gerah, karena memang tetap kita harus menjaga safety prosedur seperti itu. Ini ada kacamata pengaman dan sarung tangan. Nah, setelah untuk alat pelindung diri, kita juga ada alat perkakas yang sering kita gunakan pada proses pengelasan. Biasanya itu ada ragum, biasanya ketika sudah untuk udah dilas nih buat gerindanya lagi, itu biasanya di ragumnya. Nah, ini palu las buat ngebersihin kerak-kerak hasil lasannya tadi. Nah, ini kalau saya memang biasanya makainya tang ini, jadi untuk memegang benda kerja, sehingga meskipun sudah pakai sarung tangan kadang itu masih tembus panasnya, jadi lebih aman lagi ya pakai tang ini. Kemudian untuk ada sikat kawat juga, jadi sikat kawat ini berfungsi untuk membersihkan kerak yang sudah dipukul pakai palu las tadi biar lebih bersih lagi. Oke, ini kita ada video, mungkin video langsung di skip aja. Ini ada mesin las, proses pengelasan 1G. ini 1G, ada mesin lasnya dinyalain. Ampere yang kita gunakan adalah 80. Ini menggunakan ampernya itu 80. Las MMA Rilon RC 180. Jadi saya juga mendapatkan video ini dari YouTube juga. Ini pengelasan bawah tangan di 1J. Nah, dilihat dia di sini sudah menggunakan APD ya, ada sarung tangannya juga. Ini kan dari kameranya. Ini kan percikannya sangat menyilaukan sekali. Ini mumpung ya ini dari kamera, tapi semisal langsung ini sangat silau, terang sekali. Jadi ketika melihat dari mata telanjang itu sangat bisa merusak mata itu sendiri. Jadi mungkin untuk si bapaknya ini dia menggunakan kacamata langsung. Nah, sayangnya lihat ada alat jadi yang tidak dia gunakan, seperti sepatu safety. Dia di sini malah gunakan sendal swallow seperti itu. Kemudian ada kita di bawah tangan sudah, kemudian langsung lanjut lagi ke vertikalnya, kedua J nya. Lihat, kita perhatikan proses pengelasannya itu dia ditempel dulu untuk berdiri. Kalau saya pada saat praktek dulu itu
memang butuh penyaga, jadi di tang juga dipegangin satu-satu gitu. Jadi pakai kacamata yang megang gini. Kemudian 2G sudah. Nah ini yang 3G 3G, ini dia kacamata lasnya langsung dipakai ke kepalanya ya, jadi ya, dia tidak perlu memegang-megangnya lagi. Sayangnya dia saat merekam itu terlalu menutupi proses pengelasan. Nah, Depan. ini yang 3G, ini Oke. ada yang 4G. 4G itu yang di overhead. Menurut saya ini bagian yang susah juga, karena saya sendiri pun di pendidikan dari mesin belum apa namanya, mempelajari ini, mencoba ini, jadi agak sedikit penasaran juga. Tuh, jadi untuk contoh proses Ini dia pengelasan hasilnya seperti guys. ini. Kesimpulannya, dalam proses pengelasan di sini perlu yang namanya pemahaman dulu terkait dengan apa itu pengelasan dulu, terkait dengan cara-caranya, posisi-posisinya, dan tadi juga ada alat-alat yang diperlukan, terutama alat pelindung diri, ada alat perkakasnya juga. Dari situ kita benar-benar bisa melaksanakan proses pengelasan sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan, sehingga pada keberjalanan nanti dalam proses pengelasan nanti kita praktek langsung, itu kita sudah paham prosedur yang amannya seperti apa, sehingga meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa simpulkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.